Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad falzam muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udu. Wa qala aidan min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis an-nikahu sunnati faman tafiba an sunnati falaysa minni. Ma'asyiral muslimin, jamaah kan nikah yang insyaallah kita semua akan dirahmati oleh Allah. Tadi Anda sudah menyampaikan khutbah berbahasa Arab, karena inti khutbah adalah nasihat sesuai dengan permintaan dari KUA untuk ditambahkan uraian bahasa kita. Meminta maaf ini Pak Kua, Ustaz Adi dan Kando. Kalau dari segi SS kalah dingin Bu, sudah. Mereka sudah S2, nah baru S1 ya. Kemudian dari segi pengalaman juga mereka lebih banyak, terutama kepada kedua calon mempelai ini, calon apa? Dalam khutbah berbahasa Arab tadi, inti yang perlu Anda sampaikan dua: satu, nikah itu adalah ibadah; dua, nikah adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan nikah ibadah, maka jangan lupa Kando, Yunda, niatkan pernikahan ini satu untuk melaksanakan perintah Allah, dua untuk menjalankan untuk mengikut daripada sunnah Rasulullah. Maka ijab kabul nanti jangan lupa awali ta'awuz basmalah, kemudian pasang i'tiqad, tanamkan keyakinan dalam hati bahwa secara hakikat yang menikahkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasakan dengan hati, tiadah kalian nutur melainkan Allah lah yang nuturkan kalian, tiadahlah kalian bergerak melainkan Allah yang menggerakkan kalian, tiadalah kalian berbuat melainkan Allah lah yang menciptakan perbuatan pada diri kalian. Terus selanjutnya, kalau ijab kabul sudah selesai dilaksanakan, itu artinya Kandoh Yundah sudah resmi jadi pasangan suami istri. Maka langkah awal yang harus kalian lakukan dalam rangka untuk kalian menjadi rumah tangga yang sakinah. Sakinah itu bahasa Arab, bahasa kitanya tenang. Kalau dalam konsep Al-Quran, tidak kata ketenangan itu bisa kita dapat kecuali dengan kita balik kepada Allah. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Maka langkah awal, jangan lupa kalau ijab kabul sudah selesai dilaksanakan, bersyukurlah kalian kepada Allah. Dengan lisan puji Allah, ucapkan kalimat hamdalah. Kemudian dengan hati akui pernikahan ini adalah nikmat karunia anugerah Allah. Untuk selanjutnya, karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Ya'budu itu bisa arti mengabdi, menghambah, menyembah, memuja, singkatnya ibadah. Maka jangan lupa gunakan anggota badan, tenaga pikiran, harta, jabatan dalam rangka untuk pengabdian
penghambaan diri, penyembahan, pemujaan kalian kepada Allah. Nah, kalau kalian lakukan itu, insya Allah seluruh akan bernilai ibadah. Nah, dan itulah tujuan Allah nyadikan kita. Dan untuk supaya kalian lebih banyak mengingat Allah, ingat firman Allah yang pertama sekali Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan pasangan. Itu kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, termasuk bagian daripada ayat Allah yang perlu kita baca tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yang perlu kita baca dari ayat Allah itu dua. Al-Quran ada ayat yang tercipta, namanya ciptaan Allah atau bahasa Arabnya makhluk. Nah, termasuk kita. Jadi istri itu ayat Allah bagi suami itu ayat Allah bagi istri. Nah, maka supaya hati kalian tenang, tentram, jangan lupa amalkan ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kandoh waktu nyengok Yunda, ini baca dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Siapa nama Tuhan yang menciptakan? Khaliq. Nah, kalau dibaca dengan nama Allah Khaliq, berarti Yunda ini jadi ciptaan Allah. Bahasa Arabnya makhluk. Nah, jadi sehingga setiap kali kandoh nyengok kepada Yunda ini dengan maco itu ayu makhluk, Yunda makhluk, maka akan hadir Khaliq. Khaliq itu tak kata lain kecuali Allah, sehingga hati kandoh akan ingat langsung Allah. Itu juga dengan Yunda. Ini baca kandoh ini dengan nama Tuhan yang telah menciptakan tadi. Dibaca dengan nama Tuhan yang menciptakan Khaliq, maka kandoh akan jadi makhluk. Setiap makhluk wajib ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Khaliq. Khaliq adalah salah satu nama zat yang bernama Allah. Sehingga setiap kali hendak mengingat kandoh, maka hati hendak akan ingat kepada Allah. Nah, sekarang apakah Allah cuma sebatas untuk kita ingat? Apakah Allah cuma sebatas untuk kita yakini, akui Allah itu adalah zat yang wajib ada? Tidak. Allah nyuruh kita menghambah kepada Dia. Allah nyuruh kita untuk mengabdi kepada Dia. Sebagaimana ayat yang tadi sudah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menghamba, mengabdi, menyembah, memuja dan beribadah hanya kepadaku. Maka lakukan yang harus dilakukan oleh kandoh. Cak mano kandoh dengan kehadiran Yunda selaku istri yang Allah jadikan ini, yang Allah ciptakan buat kandoh, bisa mendekatkan kandoh kepada Allah. Cak itu juga kan Yunda dengan hadirnya kandoh ini bisa semakin mendekatkan Yunda kepada Allah. Jadi lakukan apa yang Allah perintah bagi suami untuk istri, lakukan apa yang Allah perintah bagi istri untuk dilakukan kepada suami. Allah suruh suami berbuat baik kepada istri, istri Allah suruh berbuat baik kepada suami, maka berlomba-lombalah kalian untuk saling berbuat baik. Dalam Al-Quran kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan itu. Kalau kalian berlomba untuk berbuat kebajikan, insya Allah ketenangan itu akan Allah datangkan, karena ketenangan itu dari Allah, bukan dari pacak kita buat dewek, bukan, melainkan ketenangan itu karunia Allah. Maka jangan heran Nabi istrinya banyak, rumahnya kecil, tidur kita baca dalam sejarah, bahkan tidur banyak di daun-daun kurma,
yang begitu bangun bahkan kecingoan bekas-bekas daun kurma tadi di badannya, tapi beliaulah satu-satunya yang sanggup berkata tentang rumah tangga, baiti jannati, rumah tanggohku adalah laksana sorgo bagiku. Ngapa? Karena rumah tanggoh Nabi bangun atas dasar untuk penghambaan diri, pengabdian, penyembahan, pemujaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Sehingga di rumah yang kecil, yang sangat sederhana, di tempat tidur yang menurut kita tidak ada empuk, tapi beliau sanggup berkata baiti jannati. Maka sekali singkatnya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Melaksanakan apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang. Maka di antara yang harus kalian lakukan, jangan jauh dari ustadz, jangan jauh dari kiai, terutama sekali kiai-kiai yang bisa mengingatkan kalian untuk ingat kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kalian tenang, hingga dengan itu rumah tangga kalian akan menjadi rumah tangga yang disebut dengan sakinah tadi. Jadi sakinah, memang duit itu penting, perhiasan itu penting, kendaraan itu penting, tapi yang lebih penting tadi adalah cak manoh usaha kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kandoh yonda pahami, sehebat apapun kalian dijadikan Allah pucuk dunia ini, kalau waktunya sampai untuk kalian mati itu pasti. Maka apa kata Nabi? Akiyasun nas aksaruhum dzikralil maut wa asyadduhum istidadallahu. Manusia paling cerdik, manusia paling pintar memang boleh jadi yang punya harta banyak, memang boleh jadi yang punya jabatan tinggi, akan tetapi perlu dipahami kata Nabi bahwa manusia yang paling pintar yang sebenarnya itu adalah yang paling banyak ingat mati, dan dia selalu bersiap bekal untuk menghadapi mati. Ngapa? Karena matilah yang pasti. Kandoh nak jadi calon apa? Belum tentu jadi. Bahkan termasuk nak jadi calon suami, yondah nak jadi calon istri, itu juga belum tentu jadi. Tapi yang namanya mati pasti. Percaya kandoh kira-kira? Yondah percaya? Maka jadikan kehidupan sisa umur kita yang Allah karuniakan ini untuk kita mencari bekal buat menghadapi mati. Dan ingat, apapun yang kita lakukan semasa hidup pucuk dunia ini, seluruh itu sedikit pun tak katik yang terlewatkan dari pengawasan Allah, sedikit pun tak katik yang terlewatkan dari catatan malaikatnya Allah yang kaget bakal kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kata Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia, niscaya kita akan lihat balasannya dari Allah di akhirat. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan di dunia, niscaya kita juga akan melihat balasannya dari Allah di akhirat. Dan puncak balasan Allah di akhirat cuman antara dua. Allah siapkan tempat untuk balasan kita, untuk membalas kita cuman antara dua, cuman antara surga dan neraka. Pengen kemana? Di dunia ini lah. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi. Dunia adalah ladang untuk negeri akhirat. Kalau di dunia kita nurut aturan Allah, insya Allah kaget di akhirat Allah akan balas dari usaha kita untuk nurut aturan Allah itu dengan balasan berupa surga tadi. Tapi sebaliknya, kalau di dunia ini kita gunakan untuk kita menentang Allah, Allah suruh ini, kita justru melakukan itu, Allah larang ini, justru itu yang kita kerjakan, maka di akhirat kita akan dibalas oleh Allah dengan Allah yuk tempat kita, tempat yang penuh dengan siksaan Allah yang amat pedih, yang bernama neraka. Jadi itu dan jadikan bahan renungan kandoh yunda. Yang jelas ya kalian sudah dapat pengalaman cak mano jalan dewek-dewek
dak mak. Nah, jadi jangan sampai terulang lagi apa yang sudah yang untuk selanjutnya ya, yang penting ke depan berlomba-lombalah kalian untuk berbuat yang terbaik. Yunda berusaha untuk jadi istri yang terbaik buat Gandoh berusaha untuk jadi suami yang terbaik buat Yunda. Nah, sebagai remnya tadi ingat mati itu ajal itu Allah yang menentukan. Jangan sangkoh kita masih sehat. Banyak wong saking sehatnya dia kemana-mana, tapi tiba-tiba waktu dia di mana-mana itulah belum sempat dia balik, tiba-tiba ajalnya datang. Nah, jadi jangan kalau kita masih sehat, masih kuat, nyangka umur kita masih panjang atau umur kita masih sedikit. Belum sampai 60, belum sampai 70 misalnya. Jadi itu juga jangan, karena banyak juga pelajaran, bahkan bayi yang belum sempat lahir itu ada yang sudah meninggal. Maka sekali lagi kata Nabi tadi, manusia yang paling cerdik adalah manusia yang paling banyak ingat mati, dan dia selalu bersiap bekal untuk menghadapi mati, sehingga dengan usaha itu dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja, mudah-mudahan jadi bahan untuk Gandoh, untuk Yunda ke depannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.